Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa belajar lagi ya tentang database ya. Melanjutkan materi yang minggu lalu tentang manipulasi data ya, tentang query yang select statement, yang select from where. Udah diuji coba belum query-nya? Paham nggak dengan soalnya dan kunci jawabannya gitu? Jika ada pertanyaan seperti ini, jawabannya seperti apa? Sudah dipraktekkan belum? Gimana? Udah dipraktekkan belum? Alhamdulillah Bu, udah. Udah, yang lainnya gimana? Karena ini kita melanjutkan ya. Materi hari ini tentang join tabel ya. Sama seperti minggu lalu. Yang membedakannya adalah from-nya itu bisa lebih dari satu table. Dengan catatan memang field yang dipanggil di select ya, itu memang gabungan dari beberapa table. Jadi kayak kita menganalisa dokumen output ya, kayak waktu sebelum UTS. Di dokumen itu kan ada nomor transaksi, tanggal, ada barangnya, ada suppliernya, kalau kalian masih ingat ya. Nah, itu kok bisa sih semuanya dipanggil sehingga kalian tahu kan tabelnya, oh ada tabel ini, tabel ini, tabel ini. Nah, sekali kita akan menggambarkan seperti itu. Jadi itu dokumen outputnya kita mau seperti apa nantinya. Oke, saya share dulu materinya pertemuan 11 hari ini ya. Sudah tampil di kalian? Sudah. Oke, ingat join ini adalah kalau di dalam Oracle ada memang nggak hanya Oracle ya, hanya ada beberapa software database semuanya ya. Hampir mirip secara query, secara rumus memang caranya. Jadi dia ini metode untuk mengambil data dari suatu tabel. Jadi beberapa tabel nanti field-field yang kita panggil untuk kita tampilkan untuk menjadikan output gitu. Jadi join ini dipakai memang untuk dari beberapa table ya. Jadi tabelnya harus yang dimana primary key itu menjadi foreign key, ketemu gitu relasinya. Sehingga nggak asal-asal kita panggil table gitu. Nggak ketemu joinnya apa relasinya PKFK-nya. Walaupun memang kalau di Oracle nggak ketemu PKFK-nya kadang suka running gitu bisa, tapi kalau database lain kadang error karena dianggapnya tidak sesuai tabelnya, beda dengan di Oracle. Jadi Oracle agak sensitif, hati-hati. Join ini nanti akan menggabungkan baris ya. Baris ini adalah bisa isi record ya, dari dua atau bisa table, karena minimal relasi table itu dua ya, minimal. Maka kalian boleh membuat database minimal dua table, di mana satu table master, satu transaksi. Transaksi itu akan memanggil table master yang primary key-nya menjadi foreign key di transaksi atau lebih dari dua table. Sehingga nanti kolom atau field-field itu saling terkait ya, saling berelasi. Hati-hati. Nah, join di sini memungkinkan kita untuk memperoleh data dari beberapa table dalam satu query. Jadi kalian kalau menganalisa waktu kita sebelum UTS itu dokumen output itu dari query. Sehingga dari query kita desain ya, tampilan outputnya itu seperti apa. Yang penting field-field yang kita panggil itu nampil di dalam dokumennya. Gitu ya. Jadi semua data-data yang kita udah simpan di dalam table-table itu akan tampil sesuai query yang akan kita buat gitu. Jadi sehingga nanti dokumen itu sama gitu, sesuai permintaan perusahaan atau instansi yang mau kita buat database. Untuk rumus standar ya, select ya kayak minggu lalu, field-nya panggil, bisa pakai field alias ya. Rata-rata kalau dokumen output itu bukan file asli ya, itu file alias rata-rata. Jadi nggak mungkin nama file itu kayak mungkin kode barang itu tulisannya kode spasi barang, itu adalah alias. Mungkin secara file dia ID BRG contohnya gitu ya. Jadi file-file di dalam dokumen output itu semuanya rata-rata alias ya, nama samaran.
untuk agar dokumen outputnya itu mudah dipahami oleh yang menerima dokumen itu, jadi tidak menyusahkan. Kalau kita kasih file-filenya dia bingung, ini maksudnya apa ya, no apa, nggak ngerti, ini ID-nya siapa, kadang kan nggak jelas, sehingga kita buat kolom alias. Habis select ada from di sini adalah nama table sesuai yang kita panggil. Ini file-file yang kita panggil di select itu punya table apa saja gitu. Kalau memang dalam satu table ya satu table kayak minggu lalu, kalau dia beberapa table ya kita tablenya. Nah, joinnya ini banyak ya, ada cross ini perkalian data. Misalkan table 1 sama table 2 datanya ada 5 ya, table 1 5 record, table 2 5 record. Kalau kita pakai cross join otomatis datanya ada 25 record, duplikat semua, jadi sebanyak data tablenya. Nah, nanti yang kita pelajari ada inner join ya. Kalau left right outer nanti kita coba praktekkan ya, dia hanya untuk membandingkan ya. Ingat, tidak semua data yang ada di dalam tabel master kita input semua yang ada di dalam transaksi, enggak semua. Mungkin kita punya data barang ada 10, mungkin yang sering dijual barangnya cuma ada 5, enggak apa-apa. 5 barang itu kita panggil terus di dalam transaksi, biarkan ya. Jadi nanti kita akan terlihat menggunakan left right outer ini, ketahuan barang mana sih yang jarang diinput di dalam transaksi, kelihatan. Oh, barang ini. Itu kalau kita ingin mengetahui data menggunakan left atau right atau outer. Outer itu keseluruhan. Left ini kita akan melihat data table sebelah kiri. Berarti kalau kiri itu adalah sebelahnya from. Kalau right nanti sebelahnya joinnya, sebelah kanannya. Nanti kita akan praktekkan. Nah, yang kita pakai inner join. Nah, on ini adalah memanggil field yang berelasi. Jadi table titik fieldnya apa? Gitu. Ya. Nanti ada prakteknya. Oke, tadi sudah dijelaskan ya. Nama kolom itu adalah field atau atribut dari table yang mau kita tampilkan. Fieldnya apa saja. Lalu dari field itu kita sebutkan tabelnya apa, table yang terlibat di dalam field itu. Nah, ref dot nama kolom inilah field yang untuk merelasikan. Jadi nanti table ya, titik kuncinya apa, relasi antar dua table. Jadi table 1 titik kunci sama dengan table 2 titik kunci. Itu untuk relasinya. Karena wajib untuk melihat datanya sesuai enggak, jangan sampai data enggak sesuai ya. Oke, ini penjelasan tentang jenis-jenis join ya di dalam struktur query language ya. Yang pertama inner join yang tadi saya bahas di atas ya. Kalau di dalam Oracle tulisan inner ini nggak dipakai nggak apa-apa sih, karena dia otomatis pasti membahas join gitu, relasi tabel. Jadi nanti select ya, fieldnya apa saja, from tablenya apa saja. Kalau memang dia fieldnya di dalam satu table ya udah fromnya tablenya 1. Tapi biasa kalau udah join table fieldnya itu banyak antara beberapa table. Tapi table 1 ya, table A, join table B, on. Ini A ini adalah nama alias table. Jadi selain field, table pun boleh alias. Untuk apa? Untuk memperpendek atau mempersingkat penulisan di dalam relasinya. Kadang kita kalau bikin database ya, table itu pada panjang-panjang, pembayaran, pendaftaran. Kadang kalau nanti kita sudah bermain select, kalau sudah main join pasti panjang ini. Sehingga nanti yang ini A sama B ini adalah nama alias tablenya. Nanti kita praktekkan ya, karena di akhir ini ada latihannya. Oke, ini contohnya. Select field ya, fieldnya apa saja nih? From table pertama ya, inner join table kedua, on table pertama, titik join key. Ini biasanya yang join key ini adalah field kunci yang berelasi. Contoh, kita kan database-nya pemesanan ya. Pemesanan contoh di PO itu ada supplier. Mungkin kita bisa menampilkan nama, nomor PO, nama supplier,
alamat. Nah, itu kan pasti udah dua table, yaitu from-nya PO sama supplier. Nah, PO sama supplier, field kuncinya yang berrelasi apa? Bukan nomor PO ya, kita lihat. Oh, di situ lihat ada supplier. Nah, supplier field kuncinya apa? Kode supplier nih. Oh, ada nggak kode supplier di PO? Kita lihat. Oh, ada. Nah, berarti itu yang dipanggil di sini join. Berarti nanti PO titik ID supplier sama dengan supplier titik ID supplier. Jadi field kunci ini adalah bukan PK di tiap table, tapi antara primary key ketemu foreign key-nya. Ya, kalau kita kemarinnya udah buat foreign key. Atau ada cara dua, yang kedua ini yang berbeda. Kita nggak mau ribet ada join on, boleh kita menggunakan where. Jadi yang relasinya yang ada di on ini kita pindahkan ke dalam where. Itu nggak hanya like, in, between, sama dengan, lebih dari nggak. Bisa kita masukkan relasi antar tabelnya. Jikalau kalian nggak mau ada inner join on, nggak mau pakai ini silahkan. Ya. Jadi banyak cara untuk merelasikan table. Ini contoh. Kita akan menampilkan data karyawan ya. Biasanya karyawan itu ada ID karyawan, nama karyawan, kode departemen. Nah, departemen itu kita pengen tahu, saya nggak mau kode, maunya nama yang ditampilkan gitu. Sehingga mau nggak mau nama departemen ini ada di tabel departemen. From, ini ada karyawan nih nama, berarti tabelnya karyawan, join departemen, on. Nah, karyawan sama departemen filenya apa yang berelasi gitu ya, bukan ID karyawannya tetapi departemennya. Karena apa? Di departemen fil kuncinya adalah ID departemen, bukan nomor karyawan atau nick atau mungkin data karyawan lah fil kuncinya. Jadi pada saat kita merelasikan antar tabel, lihat yang primary key-nya apa. Oh, di karyawan ada kode karyawan, di departemen ada kode departemen, itu sama-sama PK, nggak bisa ketemu. Lalu apa foreign key-nya? Oh, di karyawan ada ID departemen juga, berarti itulah yang kita panggil. Jadi biasanya hampir mirip kunci antara PK sama FK-nya. Atau contoh lain, kalau kalian kan di mahasiswa itu ada kode jurusan. Kadang kode jurusan kalau 26 MI, kalau 07 SI. Nah, kita pengen menampilkan data mahasiswa, misalkan nama mahasiswa, nama jurusan, semester. Itu kan ada antara tabel mahasiswa sama tabel jurusan. Nah, kita cek di mahasiswa fil kuncinya apa? NPM. Nah, ada nggak di jurusan NPM? Oh, nggak ada. Jurusan itu fil kuncinya adalah ID jurusan. Nah, berarti secara tidak langsung relasi antar filnya nanti di on adalah ID jurusan yang dipanggil, bukan NPM. Ya. Jadi untuk menentukan join itu ya ini di sininya ya. Fil kuncinya itu antara PK sama FK ketemu. Jadi jangan sampai nanti kalian mahasiswa titik NPM sama dengan jurusan titik ID jur, itu udah nggak ketemu, udah salah. Ini contoh penggunaan yang tadi saya bilang, nama tabelnya dialiaskan, lebih singkat, boleh kita berupa simbol huruf gitu, boleh. Saat di on agak pendek datanya gitu. Cara manggil jadi K titik ID dep sama dengan D titik ID dep. Jadi tidak perlu komplit nama tabelnya, boleh ya. Kita lanjutkan. Oke, lanjut ada outer. Outer ini menampilkan data untuk membandingkan antara tabel 1 dengan tabel yang join sebelahnya. Ya, jadi akan terlihat mana yang null. Null itu adalah mana data yang tidak terpakai akan tampil. Ya, contoh tadi saya bilang di dalam tabel departemen misalkan ada di dalam perusahaan itu ada 10 departemen. Mungkin data karyawannya ada 100. Kita akan melihat
misalkan antara 100 sama 10 jauh ya. Kita akan melihat departemen mana sih yang nggak dipakai di dalam karyawan gitu. Sebentar. Kak, jas hujan. Jas hujan. Hijau, jas hujan mana yang hijau? Mana? Hah? Mana? Dipakai itu. Oke, saya lanjutkan ya. Outer, left atau right itu membandingkan ya. Jadi kita akan melihat data sebelah kanan, misalkan kanannya adalah apa nih kalau pakai right ya, kanannya apa nih, misalkan departemen, sebelah kirinya karyawan. Nanti terlihat yang mungkin departemen gak dipakai akan 0000 gitu terlihat ya, tidak ada karyawan gitu. Jadi nggak semua data yang ada di tabel master itu ada, enggak ya, bisa hanya beberapa ya. Sama contohnya kayak kita tadi inner join, cuman left outer ya, gantinya inner adalah left outer tuh. Oke, ini ada right outer ya, nanti kita praktekkan di akhir. Ada full ini akan terlihat semua table. Ini contohnya tuh full, jadi akan menampilkan semua data antara tabel karyawan sama departemen. Dia akan tampil karyawan yang nggak kerja di departemen siapa sih, lalu departemen yang nggak dipakai di dalam data karyawan itu siapa, itu akan terlihat semua datanya ya. Lanjut, penggunaan join yang ketiga adalah menggunakan using. Kalau kita menggunakan using ini lebih pendek ya dengan join on. Tadi yang inner join ada on. Kalau using ini dengan catatan field yang jadi primary key dan foreign key itu tulisannya sama penulisannya. Ya, di supplier ID sub, di PO ya ID sub juga. Berarti kita cukup yang ada di sini ya ID sub gitu. Beda lagi kalau misalkan kita mau kalau pakai on ya, biasa kalau pakai join on itu rata-rata feel-nya berbeda. Contohnya di supplier KB sub, di PO ID sub. Nah, kita nggak bisa pakai join using ini ya, karena syaratnya join using itu adalah feel-nya harus sama yang berelasi. Sebentar ya. Oke, maaf ya, saya lanjutkan. Tadi ada telepon. Untuk join using tadi saya bilang ya mirip seperti on, cuma dia lebih singkat ya. Jadi syaratnya misalkan tadi table apa, join table apa, using. Nah, kalau memang yang dan FK sama, kita gunakan using saja. Jadi tidak begitu repot. Nah, sekarang kita ke latihan soal ya. Sudah pada login di Oracle-nya? Ini Bu, lagi login Bu. Oke ya, buka database-nya. Nih. Saya login dulu. Tunggu ya. Nanya Bu. Apa say? Kalau misalkan ya, kan kita kan di running. Iya. Tadi tuh nyoba di running. Pertama dia salah apa? Kayak salah berapa persen gitu kan. Cuman kalau saya di apa? Di blok dari tengah 00 lagi Bu. Kenapa itu begitu ya? Pada saat apa kamu itu? Run yang ngerannya Bu. Yang running itu rumus Iya. apa? Rumus apa? Rumus apa? Rumus tentang apa? Tentang apa, Aulia? Yang tentang apa dulu? Insert. Apa yang query yang mana nih kamu running? Kamu lagi di laptop nggak? Lagi di laptop. Kayaknya aja.
Enggak, lagi meetnya di laptop atau di HP? Kalau di laptop, coba kamu share screen gitu. Oh di HP ya udah. Coba kirim aja. Ya di foto Japri. Ya tampilkan select nomor PO. Nah filenya nomor PO kayak gimana? Nah boleh kita kasih alias nomor transaksi misalkan. Nama supplier kalau nggak salah filenya NM Sub ya, bener gak? Sekarang kita coba ya, select bintang from supplier. Kita cek dulu NM Sub apa nama sub. Nah ya ID ya, berarti kita NM Sub. Kita kasih alias nama supplier ya, from. Dah selesai nih. Kalau udah di mana berarti kita langsung ke from. Nah from ini table. Nah nomor apa? OPO. NM Sub di mana nih? Supplier. Kita harus pakai inner join supplier gitu ya. Jadi itu ya, penggunaan join dilihat dari filenya yang dipanggil. Ini masih contoh 2 fil. Kalau filenya ada 5, ada 10, kita harus bisa menelaah ya. OPO inner join supplier kita on. Nah sekarang antara sama supplier filenya apa yang berelasi? Kita bisa baca fil kunci PO adalah nomor PO sama kuncinya ya, bukan PK atau F, tapi kunci semua, mau dia PK mau dia FK kita harus tahu. Oh di PO ada nomor PO sama ID sub, karena ID subnya FK ya. Lalu di supplier apa? ID sub. Nah mau nggak mau kita pakai yang ID sub yang kita relasikan, titik ID sub sama dengan supplier titik ID sub gitu. Nah, kita blok. Belum selesai. Ini ada di mana? Berarti ada where. Nih, di mana? Berarti ada where. Nama supplier. Tadi filenya apa? Nama supplier NM sub. Diakhiri berarti like. Mau diawali, diakhiri atau mengandung kriteria huruf berarti kita gunakan fungsi like ya, yang minggu lalu sudah kita praktekkan. Diakhiri like, berarti kalau akhir berarti persen dulu, baru huruf A. Nah kita cek di sini nama supplier A-nya gede atau kecil. Oh di sini datanya kecil, Jaya itu berarti sesuaikan. Berarti saya mau nggak mau A-nya kecil ya. Kalau kalian minggu lalu waktu mungkin input data hurufnya besar-besar, disesuaikan hurufnya. Ingat di Oracle itu sensitif datanya. Coba kita blok, kita run. Oh ada satu. Supplier ini baru satu. Oh gitu. Jadi kelihatan tuh analisa data. Jadi di dalam pemesanan kita bisa menampilkan satu transaksi kayak struktur ya. Atau kita mau menampilkan laporan supplier, jadi pengen tahu supplier ini ada berapa PO. Nah kelihatan tuh nanti semuanya. Kayak dipahami penggunaan join ya. Where ini dikondisikan, lihat dari contoh soal. Kalau nggak ada where ini cukup kita sampai select from. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua kita kopas nih. Ini kan cara agak panjang. Nanti kalian mau pakai yang mana terserah kalian gitu. Kita pakai innernya nggak dipakai nih. Gitu. P-nya PO kita kasih alias P. Suppliernya itu S.
Berarti di sini adalah P, di sini S. Nah, ini lebih pendek. Jadi kalian silahkan nanti kalau ada soal join ya atau relasi antar table mau pakai yang mana nih versinya. Ya, ini contoh tabelnya dialiaskan. Oke, itu cara kedua. Lalu cara ketiga bagaimana? Cara ketiga adalah ini banyak ya join itu ya. Ini kalian nanti pilih salah satu yang menurut kalian itu lebih simple. Oh, saya mau pakai yang join using, nggak pakai. Maunya pakai using ya, using. Kalau using syaratnya fill kunci ini harus sama. Kebetulan sama, berarti kita cukup satu saja ID sub. Nah, kita coba running, sukses nggak? Kan, tuh ada datanya ya. Kalau pakai join using, gimana? Pakai alias juga tabelnya. Iya, nggak usah, nggak penting. Kan langsung using. Kalau kita pakai on, kalau tabelnya panjang, silahkan tabelnya dialiaskan gitu. Atau pakai cara saya nggak mau pakai join deh, pusing ngafalin. Nanti kita lanjut, ini habis PO, koma, tabelnya dulu. Ini on, nggak perlu ada. Lalu yang ini kita pindahkan ke where. Nah, penghubungnya adalah N. Kalau ada syarat lain ya. Gitu. Gak mau pakai join-joinan, berarti kita gunakan where. Jadi relasinya antar tabelnya taruh di where. Gitu. Mau pakai alias silahkan, ini boleh. Jadi bisa pakai gitu. Ya, jadi penghubungnya kalau dia ada syarat like atau in atau between atau sama dengan lebih dari, gunakan N dulu habis relasi yang ini gitu. Banyak kan? Jadi ada 4 cara. Terserah menurut kalian yang lebih pendek yang mana. Kalau kita mau pakai yang join using, dengan catatan filenya harus sama tulisannya gitu. Ya. Tadi fungsi alias itu buat tabel panjang kan? Iya, kadang kan kita kalau bikin database tabelnya suka panjang-panjang. Padahal sih di dalam query-nya bisa kita persingkat ya. Memang kita kalau bikin table tuh selalu yang jelas ya. Kalau fill bolehlah kita disingkat-singkat pakai underscore atau mau pakai dempet tulisannya silahkan ya. Kayak no underscore PO. Cuman nanti di output nomor transaksi. Nah, hasil desain output inilah nanti kita mau kayak gimana nih di tampilan PDF-nya nanti dicetaknya gitu. Itu tinggal desainnya saja. Yang penting query-nya seperti ini contohnya. Oke, sukses ya. Pokoknya nanti yang latihan hari ini akan saya share lagi di Classroom di pertemuan hari ini. Lanjut. Oke, Bu. Ada yang ketinggalan nggak? Kalian pilih salah satu dulu. Nanti kalau mau dicoba semuanya silahkan. Ya, karena minggu depan saya akan memberikan soal untuk pengambilan nilai tugas ya, yang akan nanti saya input pada saat setelah UAS kalian. Gitu. Ingat UASnya nanti kita kelompok ya, 4 atau 5 orang per kelompok. Ya, bebas silahkan. Sama, nanti kalian bikin database baru, create table baru, input data, ya, insert itu, lalu bermain select kayak gini. Selectnya kalian sendiri yang membuat sesuai nanti apa yang diminta di soal UAS itu. Mungkin di pertemuan 13 atau 14 saya berikan soal itu. Apa tuh? Kisi-kisi proyeknya. Jadi kalian tuh sudah nyicil dari hari itu. Silahkan kalian membuat database yang pernah kita bahas bersama-sama. Yang penting bukan pemesanan ini ya. Mau tentang faktur, mau tentang KHS atau table yang apapun silahkan. Ya. Oke, sekarang soal kedua. Tampilkan select.
nomor PO. Saya nggak mau kasih alias, berarti nomor PO. Terus nama barang, apa nama BRG ya kalau nggak salah. Kita kasih alias nama barang, harga, quantity, ya. Mungkin kita kasih alias jumlah. Gitu. Saya itu ya, biar kelihatan. Oke, sudah selesai. Yang nggak diada udah di mana, berarti kita lanjut from. Nah, sekarang kita baca. Nomor PO itu ada di tabel apa? Oh, ada di PO sama detail PO. Oke. Sekarang kita lihat, di situ ada nama barang. Oke, kita boleh yang mana dulu nih? Misalkan barang dulu deh, saya bingung ini PO apa detail PO yang berelasi. Sekarang kita lihat, ada nggak fil kunci barang ya yang masuk ke dalam transaksi, detail apa PO? Ada yang tahu? Fil kunci barang dijadikan di mana? Iya Bu, gimana analoginya? Analogi kita untuk membuat join ini dilihat, misalkan nih kayak ini ya, ini kan nomor PO ada di dua tabel kan, PO sama detail kan, ya enggak? Iya Bu. Nah, sekarang lihat lagi kita fil sebelahnya ada nama barang, oh barang, nama barang ini ada di tabel barang kan. Sekarang kita analisanya adalah di barang itu fil kuncinya adalah kode barang ya, ID barang. Nah, ID barang itu ada di tabel mana transaksinya? Ada yang masih ingat? Detail PO. Nah, berarti kita mau nomor PO yang dipanggil adalah detail PO gitu. Join barang. Nah, kita cek dulu nih, kalau filenya dia sama, boleh kita pakai join using. Tapi kalau filenya beda, sekarang kita cek dulu dah ya. Des barang, describe fil apa tuh struktur tabelnya. Kita akan lihat dulu. Di barang itu ID underscore BRG. Lalu di detail PO filenya apa? ID atau kode. Kalau ID underscore BRG, oh sama ID BRG. Ya udah kita pakai yang pendek. Saya pakai yang join using saja. Join using. Filenya adalah ID BRG. Gitu. Sampai sini paham nggak untuk penggunaan PK dan FK? Yang penting kalau dia sama pakai using juga bisa Bu. Iya. Nama Fil ya, ingat yang dipanggil adalah fil yang berelasi ya. ya, Bu. Nah, kalau nggak berelasi jangan, jadi yang sampai karena detail PO ada nomor PO di barang, ID barang, kalian panggil pakai on beda-beda. Nah, itu udah salah ya. Intinya relasi untuk join fil yang dipanggil adalah fil yang dimana satunya dia sebagai primary key, satunya dia sebagai foreign key. Itu ketemu. Sudah selesai, sekarang where. Apa yang diminta? Harga lebih dari 5.000. Berarti harga lebih dari 5.000. Kita blok, kita run. Nah, betul kan? Oh, ada spidol harga 5.000. Berarti ada PO1 dan PO3 yang barangnya di atas 5.000. Tuh. Cara yang kedua, nggak mau pakai join, maunya pakai where. Oke, berarti mau nggak mau kita pakai yang panjang. Ya, ini pakai koma ya, pemisahnya. Berarti di sini kita mau kasih alias deh biar itu detail PO itu barang itu B. Jadi ini relasinya D titik ID BRG sama dengan B titik ID BRG N. Ya, kalau tidak mau pakai join, pakai ini nggak apa-apa ya. Ini boleh dialiaskan. Relasi ininya lebih pendek gitu. Sama hasilnya tetap ya.
Silakan kalian nyamannya mau pakai apa nanti kalau pakai soal join ya. Ingat minggu depan itu ada latihan-latihan soal ya. Bisa lanjut atau masih ada yang diketik? Anu Bu, Yuk. Dipahami ya. Bisa dilanjutkan? Ada yang error? lanjut. Lanjut. Aulia gimana? Aman Bu. Aman. Amel, Ibnu, Taskia, Vina, Nimedri, Putri, Joti, Rizky, Sandy. Sandy sama Vina. Sandy. Nanti di latihan aja ya, kalian coba. Pokoknya yang penting loginnya ke user kalian gitu. Oke, lanjut soal ketiga. Tampilkan select. Yang diminta nama supplier. Tadi nama supplier adalah NM Sub. Gitu. Kita kasih nama alias. Bu, kalau nggak dialiaskan nggak apa-apa. Hanya kalian nanti biar tahu bahwa dokumen output yang kalian analisa sebelum UTS itu tuh pakai nama alias semua. Gitu. Field itu tidak boleh ada spasi ya, atribut itu. Tanggal. Saya lupa tanggal PO apa ya fieldnya. Kita coba des PO. Tanggal itu ada di PO. Take tanggal aja ya, berarti fieldnya tanggal. Lalu alamat. From. Nah, kita bisa lihat nih NM Sub. Oh, udah kebayang dia itu ada di tabel supplier. Tinggal joinnya nih. Tanggal itu ada di tabel apa? Tadi udah dibahas. Tanggal di tabel apa tanggal? Ayo soalnya. Tanggal di tabel apa? Tabel PO. Tabel PO, tabel kan ini from. Ini mau pakai yang mana nih? Pakai using apa pakai on? Using aja Bu, lebih gampang kayak. Iya, karena feel-nya kebetulan sama ya. Tapi kalau kita di lapangan rata-rata dibedakan antara yang jadi PK sama forensik. Mau nggak mau kita pakai yang join on gitu. Oke, karena ini nggak ada di mana, kita langsung aja ya, karena nggak ada where soalnya ya. Jadi nggak semua soal itu harus ada where, nggak. Ya. Ini datanya, terus Sony ada 2, kelihatan. Berarti ini ada 2 PO, ini ada 2 PO, 1 PO. Kelihatan ya. Jadi gitu. Jadi kita tuh SI lebih ke analisa. Jadi kita ketahuan analisa. Saya pengen tahu supplier ini ada berapa PO. Kalau kita tampilkan kode kan bingung kodenya siapa namanya gitu. Kelihatan. Oke, saya lanjutkan. Tampilkan nama barang, select. Nama BRG. Harga quantity. Harga dikali quantity. Pokoknya liatin soal aja ya. Lalu dikasih alias jumlah bayar.
Ingat tuh, nama alias field petiknya 2. Tapi kalau kita nanti ada fungsi like, in, between, sama dengan kalau kita memanggil data petiknya 1 ya. Kalau fill petiknya 2 kalau dialiaskan. Oke, ini kita akan mengetahui laporan barang. Pendapatannya berapa? From. Oke, nama barang itu di tabel barang. Harga barang. Udah. Nah, quantity. Di tabel apa quantity? Kitie, quantity. Detail Ya. lebih. Iya, detail ya. Detail PO kita using. Kebetulan filenya sama ID BRG. Dari mana ID BRG? Tadi saya bilang ya, ingat fill yang berelasi adalah yang menjadi PK di tabel satunya, lalu menjadi foreign key di tabel satunya. Jadi nggak boleh PK ketemu PK, relasi join. Oke, kita blok, kita run. Oh, berarti barang ini ada 130.000, barang sekian, barang ini lah kelihatan. Ya. Tinggal tampilan dokumen. Belajar pemrograman, minta kalau sudah main database, ajarkan bagaimana cetak laporan, gitu aja, minimal 1 laporan. Dari transaksi per transaksi silahkan, atau secara keseluruhan semua transaksi gitu ya. Nah, kalian kalau lihat dokumen output kayak barang, ada harga, ada quantity, ada jumlah bayar. Nanti di bawahnya ada total bayar, itu lain lagi rumusnya, ada lagi. Itu nanti ketemunya kalian di aplikasi base data. Intinya kalian tahu dulu poin-poin untuk dokumen output gitu. Jadi ada nanti rumus untuk sum ya. Total dari jumlah bayar keseluruhan. Oke, yang terakhir, soal latihan yang terakhir, select. Apa nih diminta? Nomor PO. Mau kita kasih alias silahkan, nomor misalkan. Nama tanggal PO. Alias gak usah, atau mau kasih alias silahkan. Nama supplier, NM sub, kita kasih nama. Misalnya alamat, selesai. From, kita udah langsung baca nomor PO. Di PO apa detail ya, kita lihat, oh ada tanggal itu di PO, berarti kita lebih dominan PO gitu. Join, NM sub berarti supplier.